Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Saya hormati Ustaz Naufal dan juga teman-teman sekalian. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita melanjutkan pengajian Shabahul Balaghah dengan tema ya masih dalam ruang lingkup isti'arah ya, yaitu mujarradah, murasyahah, dan mutolakah. Ya, jika Ustadz Naufal sudah bisa share screen, selanjutnya saya persilakan. Betul, Ustadz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlillahu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Tayyib, ikhwan fillah wa akhwat fiddin, azakumullahu jami'an. Alhamdulillah, pagi hari ini kita bisa kembali mengkaji kitab Al-Balaghah Al-Wadihah, dan untuk pertemuan pagi ini kita akan bahas pembagian isti'arah. Masih dalam pembagian isti'arah. Kalau kemarin kita bagi isti'arah menjadi beberapa hal, diantaranya dilihat dari yang disebutkan apakah musyabbah atau musyabbah bih, yang disebut dengan atau yang dibagi dalam isti'arah tasrihiyah dan makniyah. Yang ini pembahasannya adalah isti'arah dilihat dari apa yang disebutkan, apakah musyabbah atau musyabbah bihinya. Kemudian juga kemarin kita membahas isti'arah dalam pembagian yang lain, yakni pembagian isti'arah ke dalam asliyah dan tabaiyah. Dan untuk bagi hari ini merupakan pembagian isti'arah dalam pembagian yang lainnya, yang dibagi menjadi isti'arah murasyahah, mujarradah, dan mutlaqah. Untuk pembagian isti'arah yang ketiga ini, yakni murasyahah, mujarradah, dan mutlaqah, ini kita bisa lihat kaidah. Mu'allif mengatakan al-isti'aratu al-murasyahatu. Al-murasyahah adalah ma dzukira ma'aha mulaim al-musyabbah bihi. Yakni jikalau mulaim yang musyabbah bihi disebutkan, ma dzukira, dzukira artinya disebutkan, ma'aha bersama dengannya, malaim. Malaim atau disebut juga dengan munasib, sesuatu yang cocok dengan musyabbah bih, maka dia disebut dengan al-isti'arah al-murasyahah. Kenapa dinamakan dengan al-isti'arah al-murasyahah? Al-murasyahah diambil dari kata tarsyih. Tarsyih, orang Arab mengatakan al-murasyah atau tarsyih artinya menguatkan. Rasyah tu hadat tifal, artinya qawaituhu, atau aku menguatkan anak tersebut. Ini arti dari tarsyih, yakni menguatkan. Isti'arah al-murasyahah atau isti'arah yang dikuatkan. Kemudian selanjutnya, ini pembagian yang kedua, isti'arah al-mujarradah. Al-mujarradah diambil dari kata tajrid. Al-mujarradah. Jarradtu al-malabis. Artinya, aku melepaskan bajuku. Jarradtu al-malabis. Ini diambil dari mujarrad. Ma dzukira ma'aha malaimul musyabbah. Yakni yang disebutkan atau musyabbah. Kalau yang disebutkan musyabbah bihnya, malaimul musyabbah bihi, maka disebut murasyahah. Sedangkan jika disebutkan malaimul musyabbah, dia disebut dengan al-mujarradah. Atau malaim ini kita bisa lihat yang menguatkan atau kata selanjutnya dari isti'arah tersebut. Nanti kita lihat dalam contoh. Kemudian
isti'arah yang ketiga yakni isti'arah al-mutlaqah. Kalau isti'arah al-mutlaqah ma khalat. Khalat artinya kosong. Minal malaimat. Yani yang kosong dari mulaim. Baik itu dari musyabbah bih atau musyabbah, maka dia disebut dengan mutlaqah. Taib. Sekali lagi kita ulang, isti'arah al-murasyahah, jikalau yang disebutkan mulaim musyabbah bih, maka disebut dengan isti'arah al-murasyahah. Kalau yang disebutkan adalah musyabbahnya, maka dia disebut dengan mujarrodah. Jikalau tidak disebutkan keduanya, disebut dengan mutlaqah. Disebut dengan mutlaqah, isti'arah mutlaqah. Taib. Kemudian kaidah selanjutnya, la yu'tabarut tarsyih, dan tarsyih atau isti'arah murasyahah tidak akan dianggap. Begitu juga dengan isti'arah at-tajrid atau isti'arah al-mujarradah tidak akan dianggap illa ba'da an tatimmal isti'aratu bistifaiha, kecuali isti'arah ini telah disebutkan qarinatuha, telah disebutkan qarinahnya. Baik qarinahnya itu disebutkan dengan labziyah atau ia disebutkan dengan haliyah. Jadinya tidak mungkin ada isti'arah murasyahah, kemudian mujarradah mutlaqah, kecuali jikalau qarinahnya disebutkan. Jadi intinya di sini adalah qarinah dulu, baru ada isti'arah murasyahah, mujarradah. Taib. Kalau tidak ada qarinah, maka tidak akan ada isti'arah murasyahah, begitu juga tidak akan ada isti'arah al-mujarradah. Tapi kita lihat ke contoh. Taib. Ini contoh. Ra'aitu asadan wa huwa yahtubu 'alal mimbar. Dan kita pakai asad aja yang paling gampang, dan ini sudah masyhur untuk kita memudahkan. Ra'aitu asadan wa huwa yahtubu 'alal mimbar. Aku melihat singa dan dia sedang khutbah di atas mimbar. Ra'aitu asadan wa huwa yahtubu 'alal mimbar. Baik. Di sini yang menjadi isti'arah yang mana? Di kata apa? Isti'arahnya adalah di kata asad. Karena tidak mungkin asad di atas mimbar. Atau di sini kita pakai qarinah haliyah. Misalnya antum sedang berada di masjid, sedang sholat Jumat, kemudian ada orang yang pidato seperti asad atau yang membara-bara, kita tasbih orang tersebut dengan asad. Ra'aitu asadan. Tetapi asad yang di sini kita maksud adalah orang yang ia memiliki sifat seperti asad. Ra'aitu asadan. Atau kita pakai qarinah lafziyah yang nampak. Fi al-masjidi. Atau fil fasli. La, fil masjidi. Karena khutbah. Ra'aitu asadan fil masjidi. Aku melihat singa di dalam masjid. Nah, fil masjidi di sini sebagai qarinah. Sebagai qarinah. Fil masjidi ini adalah sebagai qarinah. Qarinah apa? Ini sudah kita pernah bahas. Qarinah itu adalah hal yang membuat sesuatu tersebut batal menjadi makna hakikinya. Ra'aitu asadan. Seandainya kita tiba-tiba mengatakan ra'aitu asadan. Iya, pasti yang dia maksud adalah asad yang asli. Nah, sedangkan jikalau kita berikan kata fil masjidi, nah ini disebut sebagai qarinah. Karena hal inilah yang melarang dia sebagai asad yang asli, atau dialah yang membuatnya sebagai majaz. Karena nggak mungkin orang melihat asad di dalam masjid. Sangat jarang orang melihat asad di dalam masjid. Atau bahkan tidak mungkin orang melihat asad di dalam masjid. Makanya fil masjid ini disebut sebagai dengan qarinah atau almani, yang melarang ia atau yang menahan ia untuk menjadi makna aslinya. Hingga itu asadan fil masjidi. Fil masjidi sebagai qarinahnya. Di sini asad sebagai isti'arah. Isti'arah apa? Tasrihiyah atau makniyah? Dia sebagai isti'arah tasrihiyah. Karena kita mentasbih orang dengan asad. Karena yang disebutkan di sini adalah musyabbah bihnya
Kalau yang disebutkan musyabbah bih, ingat ini adalah isti'arah tasrihiyah. Asalnya adalah ra'aitu rojulan ka asadin atau kal asadi. Ini asalnya. Tetapi rojulnya kita hapus atau musyabbahnya kita hapus, yang disebutkan hanya musyabbah bih, maka ya disebut dengan isti'arah tasrihiyah. Fil masjid sebagai koordinatnya wa huwa yahtubu 'alal mimbar. Wa huwa yahtub 'alal mimbar. Dan dia sedang berkhutbah di atas mimbar. Wa huwa yahtub 'alal mimbar. Taib. Dan dia sedang berkhutbah di atas mimbar. Nah, ini disebut dengan mulaim atau yang cocok dengan musyabbah tersebut. Seandainya yang cocok dengan musyabbah bih, maka dia disebut dengan murasyahah. Jika yang cocok dengan musyabbah bih, maka disebut dengan murasyahah. Nah, jika yang cocok adalah musyabbah yang kata yahtub ini seandainya cocok dengan musyabbah, maka ia disebut dengan mujarrodah. Kalau Taib, kita lihat yahtub alal mimbar, sifat untuk siapa? Siapa yang berkhutbah di atas mimbar? Manusia atau orang? Rojul tersebut atau orang? Afwan, rojul tersebut atau asad? Rajul. Yahtub ini adalah sifat milik asad. Nah, dia adalah sifat afwan, sifat milik orang. Karena nggak mungkin asad berkhutbah. Karena sifat ini cocok kepada musyabbah, maka dia dinamakan apa? Dinamakan dengan isti'arah al-mujarradah. Disebut dengan mujarradah. Karena yahtub ini milik rojul. Asalnya adalah roa itu, sekali lagi, asalnya adalah roa itu rojulan kal asadi. Nah, karena yahtub ini lebih cocok kepada musyabbah atau rojulannya, kan tapi ingat, rojulannya dihapus, maka mulaimnya yang ini disebut dengan mujarrodah. Karena apa tadi? Ma dzukira malaimul musyabbah. Ma dzukira ma'aha malaimul musyabbah. Itu yang disebutkan, ya atau yang cocok dengannya adalah musyabbah, dia disebut dengan mujarrodah. Baik. Sehingga eh, disebut dengan mujarrodah karena yang cocok dengan yahtub ini adalah cocok untuk sifat rojulnya atau musyabbahnya. Tapi di sini ingat, isti'arahnya adalah tasrihiyah, yang disebutkan adalah musyabbah bih. Musyabbahnya mana? Dihapus. Taib. Seandainya kita ubah yahtub alal mimbar dengan yaz'ar, adalah yaz'ar atau yang artinya adalah mengaum. Nah, yaz'ar ini sifat untuk siapa? Sifat untuk rojulnya atau sifat untuk asad? Asad. Yaz'ar sifat untuk asad. Maka dia dinamakan dengan malaim apa? Malaimul musyabbah bihi. Karena yang cocok dengan yaz'ar ini adalah asadnya, bukan eh, rojulnya. Bukan rojulnya. Maka dia dinamakan dengan apa? Isti'arah al-murasyahah. Isti'arah al-murasyahah. Taib, seandainya kita hapus wa huwa yaz'ar, cukup kita mengatakan itu asadan fil masjidi. Maka ini dinamakan mulaimnya ada atau tidak? Enggak ada mulaimnya, tidak disebutkan. Maka dia dinamakan dengan mutlaqah. Dinamakan dengan mutlaqah. Taib, ini pembahasan untuk isti'arah dilihat dari murasyah, mujarradah, dan mutlaqah. Ada yang dilihat dari malaimnya atau munasibnya, kecocokan kata tersebut dengan siapa. Dan tentunya hal tersebut harus didahului dengan qarinah. Jikalau tidak ada qarinah, tidak mungkin ada isti'arah murasyah baik maupun mujarradah dan mutlaqah. Taib, insyaallah mungkin sampai di sini bisa dipahami. Intinya jikalau ada qarinah, kemudian jikalau ada malaim, tinggal kita cocokkan. Malaimnya cocok kepada musyabbah bih, dia dinamakan apa? Murasyah. Jikalau ia cocok dengan uh, musyabbahnya, disebut dengan mujarrodah. Jikalau tidak ada malaim, maka disebut dengan mutlaqah. Baik, kita lihat dalam kitab Al-Balagh wal Wadihah yang dikatakan oleh muallif Al-Amsilah, qala ta'ala
Mu'allif di sini di misal yang pertama atau di contoh yang pertama mendatangkan ayat dari Quran Karim surah Al-Baqarah ayat 16. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ulaika alladziina ishtarawud dhalalata bil huda, fama rabihat tijaratuhum." Ulaik, dan ini Allah Subhanahu wa taala menyifati sifat orang-orang kafir. Allah mengungkapkan ulaika alladzina, mereka itulah orang-orang ishtarau. Ishtaro, yashtari artinya jual beli. Ad-dhalalata, kesesatan, bil huda, dengan hidayah. Fama robihat tijaratuhum, dan robiha, yarbah artinya untung. Ma di sini artinya tidak. Dan mereka tidak tijaratuhum. Tijarah artinya perniagaan atau jual beli mereka. Dan jual beli mereka tidak menghasilkan keuntungan. Taib. Di sini ad-dhalalah dan istarau. Kita lihat kata istarau dan dhalalah. Ishtaro, yashtari, yang diperjualbelikan itu apa? Yang diperjualbelikan itu al-bidha'ah atau barang dagangan. Tetapi di sini yang diperjualbelikan adalah ad-dhalalah atau kesesatan. Sehingga yang menjadi majas di sini adalah dikata ishtarau. Dan ad-dhalalah sebagai apa? Sebagai qarinah. Karena tidak mungkin kesesatan diperjualbelikan asalnya. Tidak mungkin dhalalah ini diperjualbelikan. Sehingga yang menjadi majas di sini adalah dikata ishtarau. Ishtarau. Ishtarau ad-dhalalata. Baik, seandainya ini adalah sebagai isti'arah atau dia sebagai majaz, maka sebagai isti'arah apa? Dia sebagai isti'arah tasrihiyah. Isti'arah tasrihiyah. Kayak yang disebutkan adalah musyabbah bihinya. Maka eh, ishtarau eh, asalnya adalah ihtaro. Ihtarau. Ihtaru atau memilih. Ishtaro ini kita bawa kepada mana? Ikhtaro. Nah, tapi ikhtaro dia ditasbih dengan ishtarau. Ikhtaro ditasbih dengan ishtaru, sehingga yang disebutkan adalah musyabbah bihinya, yang menjadikan ia menjadi isti'arah tasrihiyah. Kemudian dhalalah sebagai qarinahnya. Taib, mereka memperjualbelikan kesesatan dengan hidayah. Fama rabihat tijaratuhum, dan perniagaan mereka tidak menghasilkan keuntungan. Taib, rabihat tijaratuhum ini lebih cocok kepada makna asalnya istarau atau ihtaro. Dia lebih cocok kepada makna istarau. Karena istaro ini jual beli, atau istilah jual beli. Robihat juga adalah istilah dari jual beli. Dan istaro ini kita katakan tadi sebagai apa? Musyabbah atau musyabbah bi? Kita katakan tadi sebagai musyabbah. Sedangkan musyabbah sebagai musyabbah bi. Sedangkan musyabbahnya adalah ikhtaro, atau makna asalnya adalah ikhtaro yang kita tasbih dengan istaro. Sehingga istaro di sini atau afwan, robihat adalah istilah jual beli yang lebih menguatkan istaro, sehingga dia disebut dengan isti'arah atau isti'arah al-murasyahah yang menguatkan musyabbah bihi. Taib, sekali lagi nah ulang. Di sini yang menjadi majas adalah kata ishtarau ad-dhalalata bil huda. Ishtarau ad-dhalalata bil huda. Ishtaro yashtari artinya adalah menjual beli. Ishtaro yashtari artinya menjual beli. Ad-dhalalah artinya kesesatan. Dan tidak mungkin kesesatan ini diperjualbelikan. Asalnya adalah yang diperjualbelikan adalah barang dagangan. Barang dagangan. Sehingga ishtaro ini kita bawa kepada makna isti'arah. Isti'arah, dan isti'arah yang cocok untuknya adalah isti'arah tasrihiyah, karena asalnya adalah ihtarau. Yang cocok adalah ihtarau ad-dhalalah. Mereka memilih ad-dhalalah. Tapi di sini dipakai kata istarau sebagai isti'arah. Sebagai isti'arah. Asalnya adalah ihtaro ad-dhalalata bil huda.
Kemudian di sini dilanjutkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fama rabihat tijaratuhum." Allah lagi-lagi menggunakan, istilah jual beli, fama rabihat. Rabaha ini adalah istilah jual beli. Nah, karena di sini yang robihat ini adalah istilah jual beli dan istaro ini merupakan istilah jual beli, sehingga yang menguatkan baginya adalah musyabbah bihnya. Atau istaro ini kita katakan tadi sebagai musyabbah bihnya. Maka dia disebut dengan isti'arah al-murasyahah. Kemudian bait yang kedua atau misal yang kedua adalah perkataan Al-Buhturi. Al-Buhturi mengatakan yu'addunat tahiyyah. Mereka menyampaikan tahiyyah. Atau mereka melakukan penghormatan. Yu'addu tahiyyah artinya penghormatan. Atau penghormatan. Min ba'idin. Min ba'idin. Kepada siapa mereka memberikan tahiyyah? Ila qamarin. Ila qamarin. Minal iwan badi. Minal iwan al-badi. Al-iwan ini artinya tempat yang istilah yang digunakan oleh orang Arab yang mengacu kepada makna yakni tempat yang tinggi di mana tempat ini digunakan untuk duduk, disebut dengan iwan atau tempat kita terjemahkan saja dengan dari tempat duduknya. Minal iwan badin ini kita terjemahkan dengan tempat duduk. Yu'addunat tahiyyah. Mereka menyampaikan penghormatan atau mereka memberikan penghormatan min ba'idin dari jauh. Kepada siapa? Ila qamarin. Ila qamarin. Nah, di sini yu'addunat tahiyyah sebagai qarinah, sebagai qarinah. Kepada yu'addun atau memberikan tahiyat atau memberikan penghormatan ila qamarin. Qamar di sini adalah isti'arah. Qamarnya sebagai isti'arah. Karena di sini nggak mungkin orang memberikan tahiyat kepada qamar. Atau nggak mungkin qamar diberikan tahiyat, diberikan penghormatan. Yang diberikan penghormatan adalah manusia. Makanya kita tasbih di sini qamar, ini maksudnya orang. Qamar ini maksudnya adalah orang atau sebut saja dengan rojul. Rojulan. Nah, mereka memberikan tahiyat kepada qamar atau kepada rojul yang dia seperti qamar. Nah, di sini disebutkan apa? Musyabbah atau musyabbah bih. Yang disebutkan adalah jelas. Musyabbah bih karena adalah ar-rojul kal qamar. Makanya qamar di sini kedudukannya sebagai musyabbah bih, maka ia dinamakan dengan isti'arah tasrihiyah. Dan yu'addun yang artinya memberikan penghormatan, yu'addun at-tahiyah di sini sebagai qarinah atau yang melarang qamar ini kepada makna aslinya sehingga kita bawa kepada makna isti'arah. Min ba'idin ila qamarin. Minal iwani badi. Al-iwan badi artinya tempat duduk. Nah, tempat duduk yang duduk itu biasanya siapa? Qamar, rojul atau qamar? Yang duduk adalah rojul. Yang duduk adalah rojulnya atau musyabbahnya. Nah, di sini karena iwan ini cocok kepada musyabbah, dia disebut dengan isti'arah apa? Isti'arah. Nah, isti'arah mujarradah. Isti'arah mujarradah karena sifat duduk ini milik rojul atau milik manusia, bukan milik qamar. Jadinya dia isti'arah mujarradah. Kemudian misal yang ketiga, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Haqqah ayat 11. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna lamma togal ma'u hamalnakum fil jariyah." Inna lamma togal ma'u hamalnakum fil jariyah. Ini berbicara tentang Nabi Nuh ketika banjir bandang menerpa mereka. Inna lamma togal ma, ketika air tersebut sudah naik. Kalau kita lihat di terjemahan, air telah naik atau telah memuncak. Hamalnakum, maka kita bawa mereka atau kita bawa kalian fil jariyah, di dalam bahtera. Al jariyah artinya bahtera. Al-majaz huna, togo ini adalah sifat
milik insan. Togo ini asalnya adalah sifat yang digunakan kepada manusia. Sifat yang digunakan kepada siapa? Kepada manusia. Dan togo, arti asalnya yang sifat untuk manusia adalah melampaui batas. Artinya melampaui batas atau mujawazatul had. Tapi togo ini digunakan kepada ma. Dia disandarkan atau kita mengisbatkan togo ini kepada ma. Dan ma ini bukan manusia atau dia adalah benda mati. Dan mungkin istiarahnya jadinya di mana? Di ma atau di togo? Jawabannya adalah mungkin alaina an najriyal isti'arah fi mawdi'ain. Mungkin kita menjadikan isti'arah di dua tempat. Bisa kita jadikan di togo, bisa juga kita dijadikan di alma. Alma ini kita jadikan dia ke insan. Karena togo adalah sifat milik insan. Tapi kalau maknya disebutkan maka dia sebagai apa? Isti'arah tasrihiyah. Tapi jikalau togo maka dia sebagai isti'arah makniyah. Dan di sini tidak disebutkan malaimnya, maka dia disebut dengan mutlaqah, isti'arah mutlaqah. Warabi, kemudian yang keempat, perkataan Al-Buhturi. Buhturi mengatakan wa aral manaya in ra'at bika syaibatan ja'alat kamarma nablihal mutawatiru wa aral manaya. Ara, ra'a, yaro. Ara, aku melihat. Al-manaya bimakna jam'un minal maniyah. Manaya ini adalah jamak dari kata maniyah yang artinya kematian. In ra'at bika syaibatan. Ra'at sama artinya aro dengan ra'at. Tapi ra'at menggunakan fi'il madi. Ra'at artinya melihat. Syaibah artinya uban. Ja'alatka menjadikanmu marma. Marma artinya sasaran. Nublihal mutawatiru, sasaran yang bertubi-tubi. Nublihal mutawatir ini artinya yang banyak yang bertubi-tubi. Ini arti dari nablihal mutawatiru. Kalau kita terjemahkan atau maksud dari penyair ini, wa aral manaya, aku melihat kematian. Aku melihat kematian. In ra'at bika, jikalau kematian tersebut melihatmu, melihat dalam dirimu syaibatan, dalam dirimu uban. Atau jikalau dia melihat uban di dalam dirimu. Ja'alat kamarma, maka kematian tersebut menjadikanmu sasaran yang sangat empuk. Nah, ini perkataan yang atau ungkapan dari Al-Buhturi. Wa aral manaya, aku melihat kematian. In ra'at bika syaibatan, jikalau ada dalam dirimu ini syaibah atau uban. Nah, di sini ra'at asalnya ra'at hiya atau ra'at al-manaya. Hiya kembalinya kepada al-manaya. In ra'at bika syaibatan, jikalau kematian tersebut melihat uban di dalam dirimu. Aku melihat kematian ketika kematian tersebut atau ketika kematian tersebut melihat dalam dirimu ada uban. Jadinya kalau orang ada uban ini seakan-akan dia sebagai sasaran dari kematian. Ini makna yang ingin disampaikan oleh Al-Buhturi. In ra'at al-manaya atau in ra'at hiya. Hiya kembali kepada al-manaya. Taib. Dan hiya ra'at di sini sebagai qarinahnya. Karena kematian tidak bisa melihat. Kematian tidak bisa melihat. Karena melihat ini adalah sifat untuk makhluk hidup. Sedangkan kematian adalah sesuatu yang abstrak atau sesuatu yang tidak bisa dilihat. Dan ro'at ini tidak mungkin kita sandarkan kepada al-manai atau tidak mungkin kita
sandarkan kepada dhamir hiya. Asalnya di sini adalah dhamir hiya, tapi dhamir hiya adalah kembali kepada al-manaya. Hiya, maka di sini kita melakukan isti'arah atau nujril isti'arah fi kalimati hiya. Nujril isti'arah fi kalimati hiya. Nah, hiya di sini kita sandarkan sifat melihat. Atau hiya atau manaya ka insan. Asalnya adalah al-manaya ka insanin allati yara wa yubsir. Tapi yang disebutkan di sini adalah hiya, yang dia adalah sebagai musyabbah, sebagai musyabbah. Maka dia disebut dengan isti'arah makniyah. Karena kita tasbih kematian atau hiya dengan melihat, dan melihat ini adalah sifat yang khusus untuk manusia. Syaibah artinya uban, ja'alat kamarma nablihal mutawatiru. Dia menjadikanmu target yang sangat empuk. Al-marma ja'alat kamarma nublihal mutawatir. Ini adalah sebagai mulaim, dia cocok kepada hiya atau cocok kepada insan, atau dia cocok kepada hiya yang maksudnya adalah kematian, atau cocok kepada insan. Nah, ini lebih condong kepada kematian karena yang menembak di sini atau yang menjadikan sasaran adalah kematian. Disebut juga dengan isti'arah syahah. Syahah. Baik, kemudian misal yang kelima, kana fulanun aktaban nasi ida syariba qalamuhu min dawatihi aw wanna fawqa qirtasi. Uh, kana fulan tersebut aktaban nas. Aktab artinya paling penulis, atau dia adalah orang yang paling pintar dalam tulisannya, atau si paling penulis. Ida syariba qalamhu, jikalau kolamnya telah minum. Nah, di sini syariba qalamhu. Min dawati, kita terjemahkan dulu. Dawat artinya tempat mengambil tinta. Tempat tinta ini disebut dengan dawat. Gonna yuwanni artinya bernyanyi. Fauk atas, kirtos kertas. Kana fulanun aktaban nas ida syariba qalamuhu. Jikalau kolamnya telah minum. Nah, syariba ini sifat untuk siapa? Sifat lil insan. Dan ia menjadi qarinah untuk kolam. Karena kolam tidak minum, tidak mungkin minum. Maka asalnya adalah kolam ka insan alladhi yasrob. Nah, kolamun ka insanin. Ka insanin. Kolamun ka insan. Taib. Dan dia sebagai isti'arah makniyah. Karena yang disebutkan adalah apa? Musyabbahnya. Min dawatihi. Dan syaribah sebagai korina. Min dawatihi. Dawatihi. Dawat. Dawat artinya tinta. Jikalau dia minum dari tempat tintanya. Jikalau pulpen tersebut minum dari tempat tintanya. Nah, tempat tinta ini sebagai mulaim. Yang lebih cocok kepada siapa? Kepada insan atau kepada kolam? Dia lebih cocok kepada kolam. Dan kolam kita katakan tadi sebagai apa? Musyabbah atau musyabbah bih? Kolam sebagai musyabbah. Karena yang cocok adalah musyabbah, maka dia disebut dengan isti'arah mujarradah. Al-isti'aratu al-mujarradatu. Baik, kemudian yang keenam, qaumun. Qaum kedudukannya sebagai apa di sini kalau dalam ilmu nahwu? Atau mahal i'rabnya sebagai apa? Sebagai khabarun limubtada'in mahzufin, untuk mubtada yang mahzuf. Takdirnya maza? Takdirnya apa? Takdirnya huwa. Takdiruhu takdiruhu hum. Asalnya adalah hum qaumun. Hum
qaumun, tetapi humnya dihapus, disebutkan adalah khobarnya saja. Hum qaumun, mereka adalah kaum. Idza syarru, ketika asyar, syar artinya kejelekan, abda yubdi artinya menampakkan, najizaihi taringnya, lahum kepada mereka. Toru artinya toro yatir, terbang. Ilaihi kepada mereka. Zarofatin, zarofat artinya perkumpulan. Wa wuhdana, wuhdan artinya sendirian, berkumpul-kumpul ataupun serempuan ataupun sendiri-sendirian. Kum kaumun, mereka adalah kaum. Idza syarru abdana jizaihi lahum, ketika suatu kaum yang lain menampakkan ketika kejahatan menampakkan kepada mereka taringnya, toru ilaih, maka kaum tersebut terbang kepada mereka. Zorofatin, baik itu dengan bersama-sama, wawuhdan atau dengan sendiri-sendirian atau dengan sendiri. Hum qaumun. Kita lihat di sini istiarahnya di mana? Hum qaumun. Ini aman. Mereka adalah hum qaumun. Idza syarru, jikalau kejahatan. Abdana jizaihi, menampakkan taringnya. Nah, di sini taring ini sifat untuk siapa? Sifat li insan atau sifat yang khusus untuk syar? Jelas. Nah, jizai ini adalah untuk makhluk hidup, dan syar kejahatan adalah sesuatu yang abstrak atau sesuatu yang tidak nampak, yang dia tidak memiliki najizai. Akan tapi najis atau gigi taring kita sandarkan kepada syar. Kita sandarkan kepada syar atau kepada keburukan atau kejelekan. Sehingga najizaihi, sehingga syar ini kita tasbih dengan insan. Asyarru ka insanin, ka insanin. Asyarru ka insanin yubdi najizaihi. Misalnya seperti itu. Karena nggak mungkin syar memiliki najis atau nggak mungkin dia memiliki taring. Taib, asyar ka insan. Maka di sini syar sebagai musyabbah. Syar sebagai musyabbah. Disebut dengan isti'arah makniyah. Disebut dengan isti'arah makniyah. Toru ilaih zarafatin wa wuhdana. Ini tidak bisa kita jadikan sebagai malaim, sehingga malaimnya tidak ada. Dia disebut dengan isti'arah mutlaqah. Al-isti'aratu al-mutlaqatu. Baik, mungkin ini pembahasan kita untuk pagi hari ini, yakni pembagian isti'arah menjadi murassah, mujarradah, dan mutlaqah. Dan ini dilihat dari malaimnya atau dilihat dari munasibnya. Jikalau teman-teman atau peserta sekalian memiliki pertanyaan, tafadhol, silahkan. Jazakumullah khairan Ustaz. Ya, saya pikir cukup jelas. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan teman-teman. Ini adalah pembagian istiarah yang ketiga ya. Cukup jelas mungkin Ustaz. Baik, Masya Allah Alhamdulillah. jelas. Jadi kalau masih bingung mungkin bisa kembali lagi kepada contoh yang awal tadi. Ini merupakan Boleh. contoh yang paling mudah Paling atau dasar. Paling mudah. paling dasar. Dan ini yang terjadi di dalam keseharian kita yang di awal. Baik, yang tadi adalah pembahasan dalam syair memang berat. Dan ini berat untuk baik yang pemula dan juga berat untuk orang-orang yang sedang menempuh belajar. Karena isinya adalah syair. Tapi mungkin jika tidak ada pertanyaan, kita tutup pertemuan kita untuk pagi hari ini. Nah, cukupkan. Nah, kembalikan kepada Ustaz Zidan. Tafadhol, Ustaz. Jazakumullah khairan Ustaz. Semoga ilmu yang kita pelajari pada pagi hari ini bermanfaat. Akhirul kalam, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.